Kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan, mau melengkapi iman kita kepada Tuhan. Katakan, Yesus sahabatku, dia mati bagiku. Yesus sahabatku, dia mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Katakan, sampai sebesar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku ingat selalu Yesus sahabatku. Katakan, sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kita bisa bersyukur kita kepada Tuhan. Katakan, Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau beriman, Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, sehingga kami tetap semangat memuji Tuhan, karena Tuhan ada dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tangan. Ayo adik-adik, kita ajak papi mami kita mau menyanyikan Makan Kibrit Kuhancurkan. Nanti lihat gerakan kakak terus ya. Makan kibrit kuhancurkan, hati Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan, setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi.
TRT adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau berdoa buat kita semua pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik, Engkau luar biasa. Jadikan kami anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang setia berdoa, setia membaca firman Tuhan, dan setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kali ini mau bercerita tentang Roh Kudus telah datang. Tuhan Yesus telah menjanjikan kepada Petrus dan para murid-muridnya akan mengirimkan penghibur bagi mereka, yaitu Roh Kudus. Nah, mereka menunggu di Yerusalem, Petrus dan teman-temannya dan murid-murid yang lainnya. Mereka menunggu di Yerusalem. Tiba-tiba mereka mendengar suara bunyi. Ternyata itu suara angin yang keras, dan kemudian nampak beberapa api. Nampak beberapa api. Nah, api ini ditandakan dengan sebagai Roh Kudus. Mereka bahagia ketika mereka mendengar, ketika mereka melihat, bahkan api ini hinggap di kepala mereka. Mereka bahagia karena mereka tahu bahwa itu datang daripada Tuhan. Murid-murid bergembira, mereka memuji Allah, mereka memuji Tuhan Yesus dengan bahagia. Karena mereka percaya ketika mereka berjalan, ketika mereka melayani, mereka tidak pernah sendirian dan mereka tidak pernah takut. Karena ada Roh Kudus yang menjadi kekuatan bagi mereka, Roh Kudus yang akan menghibur mereka ketika mereka mulai sedih, ketika mereka mulai takut, ada Roh Kudus yang akan bersama-sama dengan mereka. Ternyata bukan hanya Petrus dan murid-murid yang lainnya, ada banyak orang di sana mendengarnya. Orang banyak itu berdiri dari beberapa bangsa, bahasa mereka juga beda-beda teman-teman, adik-adik. Ada yang mungkin pakai bahasa yang tidak bisa kita ketahui. Mungkin ada yang pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Mandarin dan lain sebagainya. Nah, contohnya itu seperti itu. Jadi ada yang tidak mengerti apa yang mereka ucapkan, satu dengan yang lain tidak mengerti. Tapi karena Roh Kudus yang sudah menghinggapi mereka, jadi mereka mengerti satu dengan yang lain. Mereka saling menguatkan. Luar biasa. Roh Kudus menolong murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Ketika murid-murid ini mulai melayani, Petrus melayani, banyak orang yang mengalami Roh Kudus. Mereka mulai mengalami kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Lalu Petrus juga mengajar mereka. Petrus mengatakan seperti ini. Jangan heran, katanya. Yang kamu dengar dan kamu lihat adalah perbuatan Roh Kudus. Tuhan Yesuslah yang telah mengirim Roh Kudus. Yesus adalah Tuhan. Bertobatlah kamu, sembahlah Dia, kata Kak Petrus pada murid-muridnya, kepada saudara-saudaranya, bahkan orang-orang yang ada di sana ketika Petrus melayani. Nah, adik-adik, kita juga harus tetap percaya bahwa Tuhan mengirimkan seorang penghibur bagi kita. Tuhan juga mengirimkan Roh Kudus untuk menjadi kekuatan bagi kita yang akan selalu mengingatkan kita. Tetap andalkan Tuhan, tetap berdoa, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin terus bersekutu dengan Tuhan. Ya adik-adik, ajak papi maminya untuk terus berdoa, ajak papi maminya untuk membaca Alkitab, ajak papi maminya untuk sama-sama memuji Tuhan. Ayo adik-adik, inilah firman Tuhan yang kakak sampaikan. Kita berdoa, nanti Kak ini akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman hari ini. Kami sudah mendengarkannya. Biarlah Tuhan, Roh Kudus menjadi kekuatan kami. Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami ketika kami sedih, ketika kami kecewa, ketika kami mulai jauh dari Tuhan. Roh Kudus yang akan mengingatkan dan menguatkan kami. Demikian juga papi mami kami.
Tuhan yang menjaga, melindungi, Roh Kudus yang akan bekerja bagi mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless adik-adik.